semuanya, kami dari kelompok 8 Teaching Factory Manufacturing of Electronics kelas Akuntansi Manajerial 3A. Saya Jenny dan rekan saya Ririn, kami akan mempresentasikan laporan akhir hasil analisis Project Based Learning tentang prosedur pengembalian barang di gudang TFME. TFME atau Teaching Factory Manufacturing of Electronics adalah sebuah fabrikasi di bidang manufaktur elektronika yang mensinergikan antara dunia industri dengan institusi pendidikan. Lalu, prosedur pengembalian barang di gudang adalah prosedur yang digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang jika barang yang digunakan tidak habis digunakan. Berikut adalah flowchart prosedur pengembalian barang di gudang TFME sebelum analisis, di mana pada prosedur ini hanya terdapat satu bagian saja dan tidak ada dokumen yang berjalan. Dapat kita lihat pada bagian produksi, yang pertama itu menyiapkan barang yang sudah selesai dipakai untuk dikembalikan ke gudang. Lalu yang kedua, mengembalikan barang ke tempat penyimpanan secara langsung tanpa adanya dokumen untuk pengembalian barang dan pencatatan akuntansi karena tidak ada fungsi gudang dan fungsi akuntansi dalam TFME. Setelah melakukan analisis berdasarkan sistem pengendalian internal, berikut adalah flowchart hasil analisis prosedur pengembalian barang di gudang TFME. Yang pertama, pada bagian produksi, membuat bukti pengembalian barang gudang di website TFME, lalu mengirimkan bukti pengembalian barang gudang rangkap 1 dan 2 bersama dengan barang yang akan dikembalikan ke bagian gudang dan mengarsip BPBG rangkap 3. Yang kedua, pada bagian gudang, menerima 2 rangkap BPBG dari bagian produksi. Lalu kepala gudang dan petugas pemeriksaan melakukan pemeriksaan kualitas barang yang akan dikembalikan. Selanjutnya, jika barang yang dikembalikan dalam keadaan baik, maka kepala gudang menyetujui atau mengapprove BPBG lembar ke-1 sebagai tanda terima barang di website TFME. Sedangkan jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak, maka barang tersebut dipisahkan ke barang-barang yang rusak. Lalu selanjutnya melakukan arsip terhadap BPBG rangkap 2 dan menerbitkan kartu gudang dan mengirimkan BPBG rangkap 1 ke bagian kartu persediaan. Yang ketiga, bagian persediaan. Menerima BPBG rangkap 1 dari bagian gudang, lalu menginput harga pokok pada BPBG. Lalu selanjutnya menerbitkan kartu persediaan dan mengirimkan BPBG ke bagian kartu biaya. Yang keempat, bagian kartu biaya. Menerima BPBG rangkap 1 dari bagian kartu persediaan, lalu menerbitkan kartu harga pokok produk dan mendistribusikan BPBG ke bagian jurnal. Dan yang terakhir, bagian jurnal. Menerima BPBG dari bagian kartu biaya, lalu menginput pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan BPBG di website TFME dan mengarsipkan BPBG rangkap 1. Selanjutnya, berikut adalah diagram bisnis proses manajemen prosedur pengembalian barang di gudang yang terjadi di TFME sebelum analisis. Dan berikut adalah diagram bisnis proses manajemen prosedur pengembalian barang di gudang setelah analisis. Adapun hasil data flow diagram setelah analisis sebagai berikut. Nah, gambar berikut merupakan DFD level 0. Selanjutnya adalah DFD level 1. Berdasarkan hasil analisis laporan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, prosedur pengembalian barang adalah prosedur yang digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Jika bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Yang kedua, ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem informasi tersebut setelah melakukan analisis. Yang pertama, struktur organisasi yang belum lengkap
berakibat pada fungsi yang tersedia. Maka, dalam TFME belum ada pembagian tugas, fungsi, dan wewenang. Yang kedua, persediaan yang tidak terkontrol. Hal ini terjadi karena fungsi gudang tidak tersedia, yang seharusnya mengotorisasi, mengontrol keluarnya barang masuk, dan menyimpan barang yang mengalami kelebihan dalam setiap produksi. Yang ketiga, tidak terdapat bagian kartu biaya, bagian persediaan, dan bagian jurnal yang seharusnya menghasilkan data akuntansi yang andal terhadap setiap transaksi pengembalian barang gudang. Yang keempat, tidak terdapat dokumen yang digunakan untuk merekam setiap penggunaan wewenang terhadap pengembalian barang di gudang. Dan yang kelima, tidak adanya sistem berbasis digital untuk mempermudah pencatatan pengembalian barang di gudang, mengetahui jumlah barang secara real time dan lebih aman. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang di gudang ini adalah hasil rancangan yang akan memudahkan Teaching Factory Manufacturing of Electronics dalam melakukan pengembalian barang ke gudang sampai pada tahap penjurnalan, pengembalian bahan baku oleh bagian jurnal, sehingga setiap aktivitas yang berhubungan dengan persediaan dapat terkontrol dengan baik. Yang keempat, tujuan dari perancangan prosedur pengembalian barang di gudang ini yaitu agar proses penjurnalan setiap pengembalian bahan baku dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan yang terakhir, manfaat dari perancangan prosedur pengembalian barang di gudang yaitu tercapainya proses kerja yang nyaman, memudahkan setiap bagian untuk mengelola bahan baku secara efisien dan efektif. Adapun saran yang diberikan untuk memperbaiki kelemahan di TFME, khususnya pada prosedur pengembalian barang di gudang, yaitu yang pertama, meningkatkan pemisahan fungsi pada aktivitas persediaan dengan melakukan pengajuan untuk menambahkan sumber daya manusia pada bagian gudang dan dianjurkan membuat peraturan pemisahan fungsi dan prosedur yang jelas mengenai siapa yang dapat memberikan otorisasi terhadap dokumen dan pencatatan dan memegang akses langsung dalam menyimpan fisik barang atau dokumen. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat rancangan prosedur pengembalian barang gudang yang nantinya akan digunakan di TFME. Lalu yang kedua, dirancang beberapa dokumen yang bisa digunakan untuk memudahkan penjurnalan barang-barang yang akan dikembalikan, seperti bukti pengembalian barang gudang, kartu persediaan, kartu harga pokok produk, dan jurnal umum. Yang ketiga, perlu dikembangkan sebuah sistem digital berbentuk website sehingga mengurangi kesalahan pada stok persediaan secara manual dan pencatatan dapat dilakukan secara akurat. Lalu yang keempat, perlu disusun perencanaan dan konsep pengendalian barang persediaan di gudang penyimpanan. Dapat berupa pola distribusi barang dan keteraturan penyimpanan barang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!